Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kapan suku bunga akan turun. Kenapa saya bahas itu? Karena pada bulan September, sekitar tanggal 20, eh, satu kalimat daripada Bank Sentral Amerika atau yang dikenal dengan Federal Reserve, higher for longer. Artinya bunga akan naik dan akan bertahan tinggi di waktu yang lama, membuat gejolak di hampir seluruh dunia. Rupiah kita ke 16.000, IHSG waktu itu turun banyak, mungkin hampir 5-6%, IHSG-nya LG45-nya lebih dalam lagi. Kalau Anda berinvestasi di obligasi, mengenal tentang yield, waktu itu yieldnya juga sempat menyentuh 7%, di mana itu artinya harga obligasi turun cukup signifikan. Pertanyaannya, suku bunga yang tinggi ini kapan akan turun? Gitu ya. Nah, jadi di bulan September, tanggal 19 dan 20, waktu Bank Sentral Amerika rapat, selesai rapat, mereka itu mengumumkan hasil rapatnya. Pada waktu itu memang bunganya tidak naik, tapi dia kasih kode, tangga apa namanya, suku bunga kami akan keep higher for longer. Ya, kalimat lengkapnya seperti ini. Borrowing cost must remain higher for longer amid renewed strength in the economy. Artinya biaya pinjaman atau suku bunga harus tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama di tengah kondisi ekonomi yang menguat. Jadi kalau orang lihat ekonominya tumbuh senang, Amerikanya enggak. Kenapa? Karena waktu ekonominya tumbuh begitu tinggi, menyebabkan tugas mereka mengendalikan inflasi tidak berhasil. Jadi ekonomi yang tumbuh terus-menerus menyebabkan harga barang susah turun. Nah, pada akhirnya tujuan daripada bank sentral menjaga inflasi di 2% tidak berhasil. Seperti itu. Nah, kalau kita baca lebih lengkap, sebetulnya kalimatnya juga ada hal positifnya. Ada sempat terucap hikes almost finish, yang artinya hikes itu kenaikan, ya, jadi kenaikan suku bunga almost atau hampir selesai. Artinya kenaikan suku bunga ini mungkin sudah yang terakhir, mungkin juga masih akan sekali lagi. Tapi yang jadi perhatian itu higher for longer, gitu. Nah, secara teori ketika suku bunga naik, mata uang suatu negara akan menguat dan sebaliknya. Nah, secara praktek, bertahan tinggi itu sama levelnya dengan naik. Sehingga kalau misalnya Amerika bilang bunganya itu longer, bertahan tinggi untuk waktu yang lama, itu sama seperti bunga naik, sehingga mata uang dia akan menguat terhadap mata uang lain di seluruh dunia. Jadi waktu rupiah kita dari 15.000 ke mendekati 16.000, kan ada menteri yang bilang, bukan rupiah yang melemah, tapi dolar yang menguat. Gitu. Penguatan dolar tidak hanya terhadap rupiah saja, tapi juga terhadap mata uang di negara-negara besar dunia. Yen juga menguat, terhadap ringgit Malaysia dia juga menguat, terhadap sin dolar dia juga menguat. Nah, kalau misalkan Indonesia sama Amerika, kita misalnya turun 8% gitu. Uh, Indonesia, Amerika sama Malaysia, dia turunnya 16%, jadi lebih dalam daripada Indonesia. Jadi sama-sama melemah terhadap US, tapi rupiah menguat terhadap ringgit gitu. Jadi kalau terjadi cross itu biasanya mereka bandingkan penguatan atau pelemahan versus US dollarnya seperti apa. Nah, kemudian ketika suku bunga bertahan tinggi, dipersepsikan akan naik, efek lanjutannya adalah ke harga obligasi. Kalau bunga naik, harga obligasi turun. Seperti itu. Nah, kemudian kalau harga obligasi bergejolak, asingnya net sell, rupiahnya juga turun, asingnya juga mungkin lebih prefer pegang dolar daripada rupiah, itu akan menjadi sentimen negatif bagi IHSG. Nah, pertanyaannya, how long gitu? Suku bunga yang tinggi ini akan bertahan sampai berapa lama? Spesifik suku bunga Amerika dan suku bunga Indonesia. Apakah kalau inflasinya dia turun, suku bunga akan segera turun juga? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sama tim research sama tim saya di Panin Asset membuat penelitian sebagai berikut. Nah, kalau grafik yang ini, saya agak perbesar ya, itu adalah inflasinya yang warna emas ya atau yang warna kuning.
Sebentar, saya tunjukkan ini. Nah, jadi inflasi itulah yang warnanya ini. Kemudian kalau suku bunga yang Amerika yang warnanya ini. Nah, kalau kita lihat apakah dia punya suku bunga, Amerika punya suku bunga selalu di atas inflasi. Enggak juga Bapak Ibu. Jadi ada satu waktu memang benar bunga Bank Sentral US lebih tinggi daripada inflasinya. Tapi ada juga satu waktu di mana bunga dia 0%, inflasi dia sampai 2, 3, 4, nggak apa-apa. Di sini sama juga bunganya naik, tapi inflasinya lebih tinggi. Di sini juga sama, bunganya tetap, inflasinya jauh lebih tinggi. Jadi kalau di Amerika Serikat itu yang namanya bunga naik, itu tidak berarti harus naik lebih tinggi daripada inflasi. Ya, lebih seringnya dia di bawah inflasi. Nah, kemudian di sini saya mengamati ada beberapa periode yang cukup menarik ya. Yang pertama kita lihat periode 2008 sampai 2015. Di mana 2008 sampai 2015 atau kita mengacu ke posisi yang ada di sini, itu suku bunga 0%. Inflasinya 1, 2, 3, 4, tetap dia 0%. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pada tahun 2008 terjadi krisis subprime mortgage. Subprime mortgage itu ada KPR, gagal bayar berjamaah di sana, terutama KPR yang untuk skornya yang lebih rendah. Kemudian ada perusahaan besar yang kolaps gara-gara itu, ekonominya tidak pulih dalam waktu yang panjang. Nah, karena ekonominya lemah letih lesu gara-gara subprime mortgage, bank sentralnya memutuskan kalau begitu kita buat suku bunga 0% sampai ekonominya sembuh kembali. Nah, tapi tidak ada yang menyangka itu dari 2008 sampai dengan tahun 2015, kita 7 tahun. Pada saat itu padahal inflasi sudah di atas. Jadi ada pertimbangan ekonomi di mana kalau ekonominya lagi jelek sekali, bunga bisa turun cepat dan sampai dengan 0%. Kemudian periode menarik yang kedua yaitu 2015 sampai 2018. Nah, waktu dianggap sudah sembuh di sini pada titik ini dianggap sudah sembuh, ya bunga Amerika perlahan-lahan dinaikkan. Dalam kondisi normal inflasi mereka itu sekitar 2 sampai dengan 3%. Jadi mereka punya suku bunga juga mungkin sekitar 2% sudah cukup. Pelan-pelan dinaikkan. Siapa sangka sudah di sini ketemu di tahun 2020 ketemu pandemi. Akibatnya pertumbuhan ekonominya anjlok lagi gitu. Pada saat itu walaupun inflasi tinggi, Bank Sentral kembali menurunkan suku bunga jadi 0%. Ini yang menjadi periode menarik yang ketiga. Ya, dari tahun 2020 sampai Maret 2022. Jadi secara historis bisa kita katakan inflasi itu tidak selalu menjadi perhatian Bank Sentral US. Kalau ada masalah sama ekonominya, mereka bisa memutuskan untuk menurunkan suku bunga ke 0% supaya ekonominya sembuh kembali. Baru setelah itu mereka kendalikan inflasi. Nah, saat ini karena ekonominya bagus, fokus mereka mengendalikan inflasi, mereka fokus menaikkan suku bunga. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi di grafik ini, ada 3 periode di mana suku bunga US itu bertahan cukup lama. Periode yang pertama di tahun 2006, itu dia bertahan tinggi di 5,25%, 5 sampai 5,25% selama 14 bulan. Kemudian di tahun 2008, dia di 1,75 sampai 2%, itu selama 5 bulan. Kemudian di 2018 itu dia bertahan di 2,25 sampai 2,5% sekitar 6 bulan. Jadi kalau dia sudah naik, kemudian sudah berhenti, dianggap di puncaknya seperti itu ya. Itu paling lama kalau dari data historis 2005 sampai dengan 2023, itu adalah 6 bulan, 5 bulan, dan 14 bulan. Nah, asumsilah ini akan sama seperti 2006. Artinya paling lama itu 14 bulan. Nah, Amerika Serikat itu menaikkan suku bunga di bulan Juli 2023. Nah, kalau Juli 2023 tambah 14 bulan, kalau tambah 12 bulan kan Juli 2024. Juli 2024 tambah 2 bulan lagi, berarti sekitar September 2024. Berdasarkan statistik ini, diasumsikan sama seperti tahun 2006, maka kemungkinan
longer ini akan berlanjut sampai dengan September 2024. Nah, ini untuk Amerika. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, kalau Indonesia, saya lihat grafik di sini, kita tidak seperti US, kita lebih disiplin. Jadi kalau bank sentral itu tugas mereka mengendalikan inflasi. Kalau misalnya inflasinya naik, suku bunga naik, inflasinya turun, suku bunganya turun. Kalau Amerika enggak, inflasinya naik, ekonominya kacau, suku bunganya turun. Kalau misalnya inflasinya naik, ekonominya bagus, baru mereka naikkan suku bunga. Nah, kalau Indonesia enggak, saya perhatikan secara historis, setiap kali ada lonjakan inflasi selalu diikuti oleh kenaikan suku bunga. Setiap kali inflasi turun, itu juga diikuti dengan penurunan suku bunga. Seperti itu. Nah, jadi grafik ini kita bisa lihat suku bunga BI rate itu kalau kita compare sama inflasi ya, yang BI rate ini yang warna biru, inflasi yang warna hijau, memang kadang-kadang inflasi pernah lebih tinggi daripada BI rate, tapi lebih seringnya di bawah. Nah, artinya pengelolaan inflasi dan suku bunga di Indonesia menurut saya lebih sesuai textbook, lebih gampang diprediksi. Nah, kalau kita perhatikan dalam periode 2005 sampai 2023, suku bunga yang tinggi itu pernah bertahan 4 bulan, 7 bulan, 11 bulan, 10 bulan, 4,75, 7 bulan, dan 8 bulan. Paling lama itu 11 bulan, yaitu pada tahun 2013. Nah, kenaikan BI rate itu terakhir kali terjadi di Oktober 2023. Kenaikan itu terus terang di luar prediksi banyak orang gitu ya. Nah, kalau misalkan diasumsikan sama paling lama 11 bulan, Oktober 2023 tambah 11 bulan itu berarti Oktober 2024 kurang 1, September 2024. Jadi somehow kebetulan nih, berdasarkan data historis, kalau bunga US sudah nggak naik lagi, kondisi yang sekarang bertahan, maka 14 bulan itu adalah di September 2024. BI rate juga sama, diasumsikan Oktober itu yang terakhir, kalau bertahannya sesuai historis paling lama 11 bulan, berakhirnya juga di September 2024. Jadi kalau misalnya orang tanya, kapan suku bunga akan turun? Berdasarkan data historis, saya bisa jawab kemungkinan besar paling lambat September 2024. Nah, bisa lebih cepat kalau misalkan inflasi US terkendali. Bisa lebih lama kalau inflasinya menggila. Nah, apa yang bisa buat inflasinya terkendali? Salah satunya adalah harga minyak. Kalau harga minyak naik tinggi, maka harapan suku bunga turun lebih cepat itu jadi kecil. Sementara kalau harga minyaknya rendah atau terkendali, maka penurunan suku bunga bisa menjadi lebih cepat. Nah, apakah akan terjadi? Entahlah, saya sih berharap demikian ya. Jadi kalau misalkan suku bunga turun, diharapkan tidak hanya positif untuk nilai tukar rupiah, tapi juga positif untuk IHSG dan juga obligasi serta harga reksadana di Indonesia. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.